Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Kita berharap kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sampai saat ini pandemi virus corona masih melanda Indonesia dan beberapa negara lainnya. Sehingga Bapak Presiden Jokowi berpesan pada kita semua agar kita juga bisa berdamai dengan virus corona. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita harus menyesuaikan diri dengan kehidupan kita seperti biasa. Beraktivitas dengan apa? Dengan tetap mengikuti cara-cara protokol kesehatan. Di dalam dunia ini, dunia tidak terlepas dari namanya badai. Di beberapa negara seringkali terjadi badai. Ada badai angin puting beliung, badai salju dan sebagainya. Jika kita kaitkan dalam kehidupan kita, ternyata dalam kehidupan juga ada badai kehidupan. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bertumbuh di dalam badai. Kita akan buka dari kitab Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuk angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Dan heran orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bertumbuh dalam badai. Bapak Ibu, di sini diceritakan tentang kisah pelayanan Yesus. Ketika mereka bertolak ke seberang yang mengarungi sebuah danau, tiba-tiba di tengah perjalanan mereka, perahu mereka yang tumpangi, yang adalah Yesus dan beberapa muridnya, mengalami badai ombak yang luar biasa. Nah, kita akan mulai belajar bersama-sama bagaimana respon dari murid-murid dan bagaimana respon dari Tuhan Yesus sendiri. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana respon dari murid-murid. Murid-murid responnya adalah apa? Murid-murid mengalami ketakutan yang luar biasa, saudaraku. Sehingga mereka berteriak, "Tuhan, tolonglah kita binasa ini. Guru, tolonglah kita mau binasa ini." Mengapa murid-murid begitu takut, saudara? Padahal kita tahu, murid-murid adalah nelayan-nelayan yang sudah terbiasa dengan ombak. Tetapi kali ini mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Mengalami ketakutan yang luar biasa. Ini menunjukkan apa, saudara? Ini menunjukkan yang namanya keterbatasan manusia. Menunjukkan keterbatasan manusia. Manusia ada batasnya. Sekalipun murid-murid ahli dalam bidang kelautan, ahli dalam bidang menangani ombak, tapi kali ini mereka mengalami pergumulan yang luar biasa sehingga mereka harus berteriak memanggil nama Yesus. Artinya apa? Manusia terbatas. Kita manusia terbatas. Dalam Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, "Di luar aku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa." Oleh karena itu, apa yang mau kita sombongkan di dunia ini, Bapak Ibu? Banyak orang yang telah merancang segala sesuatunya pada bulan Januari, pada saat tahun baru 2020. Tetapi kenyataannya siapa bisa memprediksi? Siapa yang bisa memikirkan? Tiba-tiba pandemi corona, virus COVID-19 ini melanda Indonesia, sehingga semua hal-hal yang mau kita kerjakan harus tersingkir semuanya.
semuanya rencana-rencana yang kita sudah lakukan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan virus corona ini melanda semua kalangan. Ya, tidak pandang orang tersebut itu miskin atau kaya. Ya, semua mengalami dampak yang luar biasa oleh karena virus corona ini. Murid-murid mengalami keterbatasan, manusia mengalami keterbatasan. Oleh karena itu, saudara, kita harus menyadari ya, bahwa kita manusia ini penuh keterbatasan. Kita perlu yang namanya kekuatan power yang tidak terbatas itu. Dari mana berasal? Dari Allah kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dalam kitab Yakobus ya, ada kisah yang mengatakan, nanti aku akan pergi ke kota Anu, aku akan berjualan, aku akan berbisnis, aku akan sukses, seperti itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa harusnya kau mengatakan, ya, jika Tuhan mengendaki, aku akan melakukan ini dan itu. Ya. Kalau kita sakit, kita nggak bisa buat apa-apa. Kalau semua daerah di lockdown, kita nggak bisa buat apa-apa. Artinya kita terbatas. Kita memerlukan kekuatan yang tidak terbatas, yaitu kekuatan Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita yang hidup. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita akan melihat bagaimana respon dari Yesus sendiri. Ya, respon Yesus sendiri. Alkitab mengatakan bahwa pada waktu peristiwa itu Yesus ada di buritan kapal. Dia tidur di buritan kapal itu. Ketika dia mendengar teriakan dari murid-murid, ya, Tuhan Yesus, tolonglah, kita akan binasa. Tuhan Yesus bangun, dan dia tidak langsung hardik badai itu. Tapi dia mengatakan pada murid-murid, mengapakah kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ya. Bapak Ibu, kita boleh belajar bahwa kedekatan murid dengan Yesus nyata tidak menjamin ya, kematangan rohani mereka. Kedekatan murid-murid dengan Yesus tidak menjamin kedewasaan rohani mereka, ya. Mereka betul-betul ya lupa atau bagaimana? Yesus mampu melakukan mujizat. Murid-murid pernah lihat semua itu, tapi hari ini mereka mengalami ketakutan yang luar biasa oleh karena badai yang menghantam perahu mereka. Dan Yesus menegur mereka, mengapa kamu takut? Ini juga menjadi pembelajaran kehidupan kita, Bapak Ibu. Dalam situasi yang terjadi hari-hari ini, mungkin saudara mengalami ketakutan, kekhawatiran. Itu wajar, ya. Tetapi yang tidak wajar adalah ketika ketakutan, kekhawatiran itu, ya, kita hidup secara berlebihan. Ada sebuah frasa yang mengatakan, ada 365 kata jangan takut, don't be afraid, di dalam Alkitab. Artinya apa, saudara? Setiap hari ya, Tuhan menjanjikan, Tuhan mengingatkan kita, jangan takut, jangan engkau khawatir. Apa yang kita takutkan hari-hari ini? Bersandarlah kepada Tuhan. Ingat janji kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan gampang takut, tidak akan gampang khawatir dalam kehidupan ini. Saudara, masa-masa pandemi virus corona ini tentunya ya sangat-sangat berdampak lah, ya, di semua bidang, ya. Dalam keluarga kita, aduh, keuangan seperti apa, ya, semuanya naik 2 kali lipat. Ya, di rumah saya juga semua yang naik 2 kali lipat, ya.
listrik 2 kali lipat naik, ya. Kebutuhan makan juga naik 2 kali lipat. Minum, ya, air galon naik 2 kali lipat. Semuanya naik 2 kali lipat, saudaraku. Tetapi apakah kita hanya berhenti dengan rasa khawatir, takut, saudara? Nggak ada faedahnya. Firman Tuhan mengatakan kekhawatiran tidak menambah sehasta saja dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kekhawatiran tidak mampu menolong kita, tidak berdampak apa-apa. Yang benar adalah kita taruh kepercayaan kita kepada tangan Tuhan yang kuasa itu, yang luar biasa itu, yang sanggup menolong kita. Ya. Oleh karena itu, terus bangun kehidupan kerohanian kita, sehingga ketika kita menghadapi situasi kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang tidak bisa kita gambarkan, kita yakin dan percaya kita akan berjalan sesuai dengan iman, berjalan bersama dengan Yesus, dan kita akan mengalami kemenangan lepas kemenangan. Bapak Ibu, mari kita bertumbuh di dalam badai. Sekalipun kita mengalami masalah-masalah kehidupan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan Tuhan begitu ajaib. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.